ketika suatu saat malaikat maut menghampiri kita, sang malaikat yang memisahkan kita dengan kenikmatan dunia. Saat itu harapan kita, setiap Jumat demi Jumat menjadi bekal kita, sehingga kita semakin ahli, semakin pandai, semakin hebat dalam mempersiapkan diri untuk bertemu dengan sang malaikat tersebut, agar suatu saat ucapan akhir yang kita lafadzkan di lisan kita, la ilaha illallah, agar manakala si malaikat menghampiri kita, kita berada dalam kondisi yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin as'adakumullah, fenomena sosial akhir-akhir ini Allah perlihatkan di negeri kita, bahkan mungkin dunia secara umum. Bagaimana kejujuran itu begitu mahal, bagaimana kesederhanaan itu sulit ditemui. Yang kaya memamerkan hartanya, yang punya jabatan seakan lupa bahwa itu hanya sementara. Bahkan kita sendiri pun secara umum manusia dengan kelengkapan sifat lupa dan hawa nafsu yang Allah titipkan dalam diri kita, tidak jarang kita lupa bahwa dunia ini sebenarnya adalah mazru'atul akhirah, ladang untuk mempersiapkan hari akhirat kita. Ayo hadirun asadakumullah. Dalam fenomena ekologi kita lihat bagaimana kerusakan alam, banjir, mungkin yang terdekat longsor. Beberapa hari yang lalu beberapa tempat di negeri kita mengalami musibah, dan hal ini tahun-tahun di mana kemodernan semakin maju, terasa bahwa dekadensi moral dalam kacamata sosial serta kerusakan alam lingkungan dalam kacamata ekologi bermasalah. Ayo hadirin asadakumullah. Seakan Allah ingatkan kita pada bagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mulk ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Ayat ini sangat sederhana ayyuhal hadirin asadakumullah, tapi bisa menjadi solusi terhadap dua masalah besar yang kita lalui tadi, yang kita bahas tadi. Masalah sosial dan masalah ekologi. Kenapa demikian ayyuhal hadirun asadakumullah? Tahun 1996, kurang lebih 29 tahun silam, seorang penulis Larry L. Rasmussen, dia menuliskan buku tentang ekologi yang judulnya adalah Earth Community Earth Ethic, bahwa di abad modern ini sejarah mencatat pertama kali bumi tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri akibat ulah manusia. Manusia mampu menghancurkan bumi, sedangkan bumi tidak bisa berbuat banyak. Untuk menjaga dirinya sendiri pun tidak bisa, karena tangan-tangan manusia sudah begitu dahsyat dengan kemajuan teknologinya dan disertai dengan dekadensi moral dari sisi sosialnya. Masya Allah. Hadirin asadakumullah, bagaimana Islam melihat? Kita lihat tahun 1991 seorang ulama terkemuka abad ini, Syekh Wahbah Zuhaili, menulis tafsir beliau, Tafsirul Munir. Beliau menafsirkan ayat 15 surat Al-Mulk ini, bahwa bumi ini adalah anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia. Anugerah besar, maka tidak boleh disia-siakan. Anugerah besar yang menunggu uluran tangan manusia untuk menjaganya. Karena Allah perintahkan manusia sebagai khalifah. Allah larang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan tangan-tangannya, dengan kekuasaan yang dia milikinya, dengan kecerdasan yang Allah titipkan padanya.
Ayyuhal hadirun asadakumullah. Dan kalau kita bahas ini ayyuhal hadirun, maka solusinya ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Allah sampaikan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dua ayat ini seakan menggambarkan satu kondisi dan satu solusi. Kalau kondisi dekadensi moral selama ini susah dihindari, hedonisme seakan muncul di mana-mana, kesenangan kita kepada materi merambat memasuki ke ranah-ranah yang harusnya spiritual, yang harusnya bersih, dimasuki oleh ranah-ranah materialistis. Kita akan menghargai orang yang lebih kaya daripada kita. Kita akan mudah menghargai orang yang punya jabatan lebih tinggi daripada kita. Kita seakan mengagungkan orang yang kelihatannya lebih soleh daripada kita. Ayyuhal hadirun asadakumullah, ini persoalan sebenarnya. Persoalan karena apa? Karena kedekatan kita kepada Allah, ranah spiritual yang harusnya kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari tergeser, tergerus dengan faham-faham materialisme yang sudah masuk ke berbagai macam segi kehidupan kita. Ya hadirun asadakumullah. Dalam persoalan ekologi pun tidak jauh berbeda. Hawa nafsu manusia mengantarkan manusia untuk mengeruk sebesar-besarnya sumber daya alam tanpa batas, tidak memperhatikan lingkungan, tidak memikirkan bagaimana kehidupan anak cucu setelahnya. Ayyuhal hadirin asadakumullah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak boleh umat Islam berhenti berdiam diri. Ada perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Ayyuhal hadirun asadakumullah. Apa yang kita bisa lakukan ayyuhal hadirun? Sebagaimana tadi di surat Al-Jumu'ah, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir, beliau menjelaskan bahwa surat Al-Jumu'ah ayat 10 ini menjadi solusi. Allah berikan cara untuk selamat dalam berbagai macam persoalan. Allah berikan trik, cara untuk punya solusi dari berbagai masalah-masalah, baik masalah sosial maupun masalah-masalah ekologi. Apa ayyuhal hadirun? Beliau sampaikan surat Jumu'ah ayat 10 menggambarkan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara aspek-aspek materialis, aspek-aspek duniawi, dan aspek-aspek religiositas, spiritualisme, aspek-aspek ruhiyah. Kalau keseimbangan ini terjadi, maka ya hadirun, tidak akan ada manusia lupa diri kemudian mengeksploitasi sumber daya alam tanpa henti, tanpa memikirkan kehidupan anak cucunya. Kalau keseimbangan ini dilakukan, maka manusia akan mudah sadar manakala jebakan-jebakan materialis hedonis itu menghampiri kehidupannya. Akan mudah sadar. Bagaimana ayyuhal hadirun kira-kira praktisnya? Bagaimana cara menyeimbangkannya agar dunia yang kita lalui sehari-hari ini benar-benar menjadi mazra'atul akhirah? Agar spiritualitas yang kita dapatkan dari kita memahami ayat-ayat Allah ini mampu menjadi katalisator, mampu menjadi penegak di saat semuanya lemah, sehingga mengantarkan keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dari mana mulainya? Dari diri kita sendiri, dari menyeimbangkan aspek materi dan aspek spiritualitas. Ayyuhal hadirun, jelas sekali kalau ini dilakukan, keseimbangan ini, maka Allah janjikan la'allakum tuflihun. Kalian akan mendapatkan kesuksesan.
Masya Allah. Dan sederhana aja hadirun, sederhana sekali cara memulainya dan cara menyeimbangkannya. Apa? Allah sampaikan wadhkurullaha katsiran. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana ingat Allah sebanyak-banyaknya? Kalau ingat Allah sebanyak-banyaknya, maka tidak terbatas pada hitungan tasbih. Tasbih dalam artian alat hitung. Tidak terbatas pada alat hitung tasbih digital. Tidak terbatas pada jam-jam waktu sholat. Tidak terbatas kepada fenomena-fenomena yang sempat kita amati saja. Tapi kapan? Likulli waktin, setiap saat. Ayolah hadirin asyhadakumullah. Bagaimana cara mudahnya? Cara mudahnya Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah takdirkan itu sia-sia. Cara mudahnya Allah sampaikan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi ini adalah kekuasaan Allah, ciptaan Allah, dan apa yang terjadi di antara keduanya adalah atas kehendak Allah. Maka jangan pernah jadikan ini selain untuk mengingat Allah. Ketika kita mengindra apapun, kaitkanlah kepada Allah. Telinga kita mendengar sesuatu yang mungkin seakan-akan itu tidak terkait dengan Allah, masalah bisnis, masalah kerjaan, masalah utang piutang, masalah politik, masalah kesehatan misalnya, kita ingat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia ya Allah. Maka jadikan itu menjadi zikrullah, menjadi pengingat kepada Allah. Langsung sampaikan, ya Allah, sebut nama Allah, minta pada Allah agar Allah selamatkan kita, Allah tempelkan ruh, spiritualitas dalam jiwa kita. Ketika kita berdiskusi ngobrol tentang persoalan yang terkait dengan hak-hak orang lain, kekecewaan demi kekecewaan, jangan pernah melupakan Allah. Kaitkan Allah. Mungkin mulut kita sedang berbicara sesuatu, tapi hati kita ingat Allah. Dan itu tak terbilang, tak terbatas dengan hitungan angka. Karena setiap apa yang kita indra menjadi alat untuk zikrullah. Jika kita mampu ayyuhal hadirun, maka Allah janjikan la'allakum tuflihun. Kalian akan diberi keberuntungan atau kesuksesan. Kalau kita ini mampu lakukan, maka kita akan mudah memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan takarannya, tidak merusak lingkungan. Kalau ini kita lakukan ayyuhal hadirun, bagi yang kaya kita tidak akan mudah pamer kekayaan. Bagi yang miskin tidak akan silo dengan kekayaan orang yang kaya. Bagi yang mungkin masih belajar tidak akan terhipnotis dengan gelar-gelar kesarjanaan, dengan diskusi-diskusi ilmiah, manakala diskusi-diskusi dan gelar-gelar itu mengantarkan jauh dari Allah. Maka bagaimana? Zikrullah itu akan menjadi ruh spiritualitas bagi kita semua orang-orang beriman. Maka ayyuhal hadirun, mari dengan cara sederhana ini belajar dari surat Al-Mulk ayat 15, diilhami, diperkuat solusinya di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Insya Allah kita bisa kaitkan setiap apa yang kita indra kepada Allah, dan otomatis itu akan menjadi katalisator, akan menjadi frame, akan menjadi pembersih, akan menjadi kekuatan dalam diri kita untuk memiliki solusi-solusi yang diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.